Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nasatra Aurel dari kelas 10 IPS 5. Saya akan menyampaikan alat-alat apa saja yang ada di laboratorium biologi. Yang pertama adalah autoklaf. Autoklaf adalah alat untuk mensterilisasi alat dan bahan. Selanjutnya ada neraca digital. Alat ini berfungsi untuk menimbang bahan. Selanjutnya adalah kompor listrik yang berfungsi sebagai alat pemanas. Selanjutnya ada mikroskop cahaya untuk melihat benda berukuran kecil. Selanjutnya ada kaca preparat yang berfungsi untuk meletakkan benda atau preparat untuk diamati dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada kaca penutup. Kaca penutup adalah alat yang berfungsi menutup objek yang telah diletakkan di atas kaca preparat. Selanjutnya ada lemari asam yang berfungsi sebagai tempat melakukan reaksi kimia yang menghasilkan gas, uap, atau kabut. Selanjutnya ada gelas beker, berfungsi untuk menyimpan atau mencampur senyawa kimia. Selanjutnya ada Erlenmeyer yang berfungsi untuk menampung dan mencampur bahan atau cairan. Selanjutnya ada gelas ukur. Alat ini berfungsi untuk mengukur volume larutan. Selanjutnya ada petri dish, yaitu alat yang berfungsi sebagai wadah untuk bahan kimia berbentuk serbuk atau kristal saat akan ditimbang. Selanjutnya ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan secara kimia dalam volume yang sedikit. Sedangkan tabung reaksi berfungsi meletakkan tabung reaksi. Selanjutnya ada bata pengaduk kaca, berfungsi untuk mengaduk bahan kimia atau larutan yang direaksikan. Selanjutnya ada pipet tetes yang berfungsi untuk mengambil larutan dalam volume yang sedikit. Selanjutnya ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu. Selanjutnya ada respirometer yang berfungsi untuk mengukur laju respirasi. Selanjutnya ada lampu Bunsen atau pembakar spiritus. Alat ini berfungsi sebagai alat pembakar. Selanjutnya ada penjepit tabung reaksi yang berfungsi untuk menjepit tabung reaksi ketika dipanaskan. Selanjutnya ada plat pepes yang berfungsi untuk mereaksikan bahan kimia. Kemudian ada mortar dan pestle. Alat ini berfungsi untuk mengeras, menggerus atau menghaluskan bahan yang padat. Selanjutnya ada pinset yang berfungsi untuk memindahkan objek. Selanjutnya ada spatula. Alat ini berfungsi untuk mengambil bahan kimia bentuk serbuk. Selanjutnya ada kaki tiga yang berfungsi untuk meletakkan alat laboratorium yang dibakar dengan menggunakan lampu Bunsen. Selanjutnya ada jarum OC. Jarum ini berfungsi untuk memindahkan mikroba ke media yang baru. Kemudian ada botol aquades, berfungsi untuk menyimpan dan menuangkan aquades dengan cara memencet. Selanjutnya ada corong kaca. Corong kaca berfungsi untuk memasukkan bahan ke suatu. Kemudian ada skalpel yang berfungsi untuk memotong objek pengamatan. Selanjutnya ada kancing genetika untuk menyelidiki kemungkinan kombinasi gen. Selanjutnya ada insektarium yang berfungsi untuk memelihara insekta. Selanjutnya ada loop yang berfungsi untuk memperbesar objek. Yang kedua, jenis bahan kimia yang digunakan di laboratorium biologi. Bahan tersebut berwujud cair dan padat. Bahan-bahan berwujud cair contohnya adalah aqueous, alkohol, eter metanol, kloroform, formalin. Sedangkan bahan-bahan bentuk padat bahan-bahan berwujud padat ada phenolphthalein, NaOH, atau
KOH, sodium nitrat. Yang ketiga, simbol-simbol zat kimia. Simbol bahan beracun. Bahan seperti ini tidak boleh terhirup, tertelan, terhisap, atau terpapar kulit. Selanjutnya, simbol bahan korosif. Korosif artinya dapat merusak jaringan tubuh. Selanjutnya ada simbol pengoksidasi. Artinya dapat membakar bahan yang lain. Selanjutnya adalah simbol bahan berbahaya bagi lingkungan. Artinya bahan ini berbahaya bagi organisme. Selanjutnya adalah simbol bahan mudah terbakar. Bahan ini harus terhindar dari sumber api. Selanjutnya adalah simbol bahan mudah meledak. Bahan seperti ini harus dihindarkan dari benturan, api, dan juga panas. Selanjutnya adalah simbol bahan berbahaya. Bahan ini dapat menyebabkan iritasi atau luka pada kulit. Selanjutnya adalah simbol bahan radioaktif. Bahan ini merupakan bahan yang mengandung material yang dapat memancarkan radiasi. Demikian video pengenalan alat dan bahan laboratorium biologi. Terima kasih kepada Bu Edna selaku guru biologi kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.